wawancara kali ini tuh bertujuan untuk mengetahui nih pengalaman-pengalaman Kak Salwa selama SMK dan juga sebagai mahasiswa. Nah, wawancara ini bertujuan untuk peningkatan akademik saja, jadinya untuk segala informasi nanti yang Kak Salwa berikan tidak akan saya sebarluaskan dan akan dijaga kerahasiaannya. Nah, Kak Salwa juga bebas untuk tidak menjawab pertanyaan yang nanti saya akan berikan. Nah, apakah Kak Salwa udah siap? Siap. Oke, terima kasih udah hadir pada sore hari ini, udah menyempatkan waktunya juga. Nah, sekarang nih saya mau tanya-tanya nih seputar Kak Salwa. Nah, sebelumnya boleh Kak Salwa jelasin dulu latar belakang Kak Salwa dan juga apa jurusan Kak Salwa sewaktu SMK dan sekarang sebagai mahasiswa. Perkenalkan, nama saya Salwa Fida. Saya berasal dari Lampung dengan jurusan SMK saya itu Kimia Industri, dan sekarang saya lagi menempuh pendidikan S1 di Sawin Salatiga dengan jurusan Psikologi Islam. Oh, psikologi ya Kak. Iya. Wah, keren. Nah nih, selama SMK, apakah Kak Salwa pernah nih ikut organisasi biar ada kegiatan gitu? Selama SMK saya tidak pernah ikut organisasi ya, karena faktor internal. Oke. Nah, kan Kak Salwa dari SMK, Iya. pastinya di SMK ada PKL ya pastinya. Iya. Nah, itu tuh sewaktu PKL Kak Salwa PKL di mana? Kebetulan saat PKL, saya PKL di salah satu PT di Kalianda yang namanya PT Sentral Proteina Prima atau CPP. Di sana itu fokus pada budidaya udang ya. Oh, budidaya udang. Nah, untuk masuk ke sana sendiri nih di PT CPP ya? Iya. Nah, itu apakah melalui tes atau emang sudah ditentukan nih dari sekolah? Nah, kebetulan lagi ayah saya bekerja di sana, dan kebetulan di sana bisa menawarkan jasa anak PKL. Jadi saya meminta ayah saya untuk memasukkan saya dan teman saya ke situ. Jadi dibantu ya Kak? Iya. Itu adalah nilai plus ya Kak? Iya. Nih, kalau boleh tahu waktu PKL Kak Salwa melakukan kegiatan apa aja sih di sana? Kegiatan yang aku lakuin sih kayak bantu-bantu yang di sana saja sih, kayak nimbang sampel, buat bakteri atau nyuci, menyiapkan alat-alat sebelum kegiatannya dimulai, gitu aja sih. Banyak juga ya Kak Salwa? Iya. Nah, sewaktu PKL kan Kak Salwa pasti mendapatkan suasana baru nih, terus temen yang baru, lingkungan yang baru. Nah, apakah dari lingkungan itu Kak Salwa bisa cepat beradaptasi? Alhamdulillah sih cepat ya, karena teman-teman dan juga orang-orang di sana humble dan sangat mendukung kita untuk kerja di sana gitu. Oke. Nah, menurut Kak Salwa dari kegiatan-kegiatan Kak Salwa tadi, menurut Kak Salwa, apakah kegiatan itu susah atau mudah banget buat Kak Salwa? Awal-awal saya PKL di sana tentunya ya suka mengeluh, karena itu kegiatan yang belum pernah kita lakuin, apalagi itu menyangkut perusahaan orang kan ya. Iya. Jadi ada kesulitan di awal-awal saja, tapi pada akhirnya setelah dilalui berkali-kali ternyata mudah gitu ya. Oke. Nah, sewaktu SMK, apakah ada hal yang bikin Kak Salwa suka banget sama tempat PKL Kak Salwa? Yang membuat saya suka tempat PKL saya sih karena orang-orangnya ya itu sangat mendukung kita, juga humble, sangat mensupport apapun yang kita lakuin di sana. Oke. Nah, pernah nggak sih Kak Salwa ada momen yang seru dan lucu pastinya bareng teman-teman yang PKL di sana? Momen yang seru sih ketika kalau kita sehabis PKL atau orang yang mau selesai PKL di sana, pasti kita merayakan hal-hal kecil-kecilan kayak di tepi pantai kita makan-makan sama orang-orang lab atau seperti itu gitu. Oke. Kalau ada hal yang menyenangkan, pasti ada yang tidak mengenakan. Nah, apa itu? Yang tidak mengenakannya di dalam PT tersebut sih kondisi PT-nya ya, seperti jalannya atau seperti air yang kadang muncul kadang tidaknya. Oh, gitu sih. begitu ya.
Oke, baik. Nah, sekarang kita next ya Kak Salwa. Nah, Boleh. kan setelah lulus SMK, Iya. Kak Salwa kuliah ya. Nah, Iya. kenapa nih Kak Salwa milih jurusan psikologi? Padahal jurusan yang Kak Salwa ambil dengan jurusan yang sekarang Kak Salwa ambil ya. Nah, itu kan sangat berbeda ya. Iya. Kenapa nih alasannya? Alasannya dikarenakan saya tidak mendapatkan kuliah ya. Alasannya dikarenakan saya dulu memiliki pandangan terhadap psikologi ya, dan juga waktu SMK itu bukan jurusan kemauan saya gitu. Oh, begitu. Ya. Nah, dulu waktu SMK emang jurusan kemauan Kak Salwa apa nih kalau boleh tahu? Jurusan kemauan saya itu farmasi. Oh, farmasi. Nah, kenapa sekarang kuliah tidak mengambil farmasi? Karena SMK saya fokus pada PKL, dan PKL itu waktunya 6 bulan. Iya. Saya tidak ada waktu belajar untuk mengejar SNBT, jadi saya memilih kalau saya mau masuk farmasi juga nilai saya nggak akan cukup. Oh, Sadar diri. begitu. Begitu ya Kak Salwa. Oke. Nah, waktu bilang ke orang tua untuk Kak Salwa pengen masuk nih jurusan psikologi, gimana respon mereka? Respon mereka sangat mendukung ya, apalagi itu kemauan anaknya. Jadi mereka saling dukung aja sih kalau soal pendidikan. Oke. Jadi ada dukungan dari keluarga Iya. nih ya, sangat berperan penting pastinya ya. Nah, gimana nih kesan pertama Kak Salwa sebagai mahasiswa psikologi? Apakah ada cerita seru sebagai mahasiswa psikologi yang pertama-tama ke sana? Apalagi Kak Salwa kan dari jauh ya pastinya. Kesannya sih seru ya, karena pada awal-awal kita masuk kuliah itu orang-orang itu bisa menceritakan pengalamannya di lingkungan mereka, dan itu membuat saya terkejut ya atas peristiwa-peristiwa yang mereka ceritakan seperti itu. Oke, jadi banyak sharing-sharing ya Iya, selama sharing-sharing. awal-awal kuliah. Nah, untuk sebagai mahasiswa psikologi, Ya. apa sih mata kuliah paling seru menurut Kak Salwa? Mata kuliah paling seru menurut saya yang berbau praktikum ya, karena itu mengingat apa ya, itu meningkatkan adrenalin kita gitu untuk bener gak sih kita kayak gini apa gitu. Sangat seru sih kalau yang berbau tentang praktikum. Oke. Nah, selain waktu yang menyenangkan, yang seru, pastinya kan ada salah satu matkul atau berapa matkul yang membuat Kak Salwa tuh males gitu untuk kuliah. Matkul yang males itu KU sih, karena ya dari dosennya juga itu sangat belibet ya, jadi itu membuat kita sangat kok bisa kayak gini sih dosennya gitu. Oke. Nah, dari sekian tugas-tugas Kak Salwa sebagai mahasiswa nih, apakah Kak Salwa juga gabung dalam organisasi? Kan sebelumnya Kak Salwa nggak ikut organisasi nih, apakah di kuliah ini ikut? Iya, saya ikut organisasi eksternal yaitu IMM dan UKM Racana. Oke, dua ya Kak, langsung dua ya ini. Iya. Nah, alasan Kak Salwa mengikuti organisasi eksternal IMM ya Kak Salwa dan Racana itu apa? Kalau IMM karena saya mau menambah relasi aja sih Kak pertama-tama, dan juga kalau UKM Racana karena saya termotivasi dari teman, karena dari Racana itu dia bisa ngajar, dan itu motivasi saya untuk ikut Racana. Oh, begitu. Nah, selama ikut berorganisasi nih di MM terlebih dahulu, apa sih kegiatan yang menurut Kak Salwa seru banget di dalam organisasi itu, dan pengalaman yang Kak Salwa dapat dari organisasi IMM? Pengalaman seru itu ketika kita lagi berdiskusi dan itu membahas tentang apapun, itu sangat menyenangkan dan menyerukan ya. Dan juga saat kepanitiaan itu sangat menguji solidaritas kita, itu sangat seru, apalagi bersama adik-adik kayak gitu, sangat seru sih Kak.
Oke, sekarang untuk Racana sendiri, apakah ada kegiatan yang baru pertama kali Kak Salwa ikuti selama mengikuti Racana? Itu kegiatannya Kreplin ya kak. Di situ itu baru pertama kali saya coba dan itu menguji banget adrenalin karena kita harus menjatuhkan diri dari atas dengan tali pengaman tentunya ya itu. Oh, sangat seru ya Kak kelihatannya. Kalau boleh tahu itu berapa kali tuh Kak Salwa melakukan kegiatan itu? Baru sekali sih kak. Oke. Jadi kalau disuruh nyoba lagi mau nih nyoba? Mau aja sih kak karena itu seru banget. Oke. Nah, dalam berorganisasi nih, apa sih tantangan Kak Salwa sebagai mahasiswa dan aktif berorganisasi saat ini? Tantangannya saat kita seperti sekarang, tantangannya itu kayak kita lagi UAS atau UTS dan terus dihadapi dengan kepanitiaan apa sebagai kegiatan yang berurusan dengan organisasi itu sangat sangat menguras ya karena kita harus mementingkan pendidikan juga organisasi dan itu sih tantangannya sulit membagi waktu. Oke, nah bagaimana Kak Salwa menangani itu semua? Gimana caranya? Oh, saat kita lagi UAS begini kan kemarin saya juga ikut kepanitiaan ya kak, di mana tugas UAS itu sama membludak. Di situ saya membagi waktunya saat saya lagi tidak mengerjakan apapun dalam organisasi tersebut, saya luangkan untuk mengerjakan tugas-tugas terlebih dahulu di organisasi tersebut. Oke, manajemen waktunya baik ya Kak Salwa, bisa membagi waktu antara organisasi juga pendidikan. Nah, selama mengikuti organisasi nih, pengalaman yang Kak Salwa dapat itu apa? Yang bermanfaat untuk Kak Salwa saat ini? Pengalaman yang saya dapat sih tentang apa solidaritas juga relasi itu sangat berpengaruh dan itu sangat berpengaruh juga kepada pendidikan saya karena pendidikan saya kan psikologi dan membutuhkan banyak orang untuk sharing-sharing atau testi-testi begitu. Oke, baik. Kak Salwa kan sebagai mahasiswa dan aktif berorganisasi nih, ada saran nggak sih buat mahasiswa yang masih ragu-ragu buat join organisasi? Saran saya sih jangan ragu ya untuk ikut organisasi karena itu membantu banget di dunia perkuliahan, apalagi pada mahasiswa psikologi seperti saya itu sangat membantu karena di sana kita membutuhkan banyak orang untuk dijadikan testi dan itu sangat membantu kita untuk mempermudah pencarian testi tersebut dan balik lagi kepada individu itu mau atau tidaknya dikarenakan kan dalam organisasi itu ada plus minusnya, kita harus membagi waktu antara organisasi dan juga kuliah gitu. Oke, jadi di organisasi itu pastinya ya ada plus minusnya, tapi juga banyak plusnya ya karena bisa mendapatkan banyak relasi pastinya. Nah, kita balik lagi ya Kak Salwa sebagai mahasiswa nih. Kan yang saya tahu di psikologi itu ada penjurusan lagi nih. Nah, itu apa saja Kak Salwa? Setahu saya itu ada klinis, ada bio, ada perkembangan dan juga ada pendidikan ya kak ya. Dari jurusan itu apa yang Kak Salwa tertarik nih? Saya tertarik di klinis ya karena di klinis itu kita bisa tahu bagaimana perilaku manusia itu apakah normal atau tidak normal dan juga apa sih penyakit-penyakit dalam jiwa manusia itu. Oke, nah kalau di klinis itu sendiri nanti kerjanya di mana aja ya Kak Salwa? Menurut setahu saya ya kak bisa di rumah sakit atau di rumah sakit jiwa dan juga kita bisa membuka konseling seperti biro jasa seperti itu. Oke, kalau apakah nanti Kak Salwa sewaktu kan ada magang ya waktu kuliah, nah itu Kak Salwa mau magang di mana nih? Kebetulan saya tertarik nih kak di rumah sakit jiwa karena di sana kan banyak pasien-pasien dengan diagnosis-diagnosis yang berbeda. Nah, saya ingin tahu kenapa orang itu tuh bisa berbeda-beda, apa dari faktor internal atau eksternalnya seperti itu. Oke, jadi di RAJ mesti banyak pengalaman ya dari pasien-pasien nanti. Oke, setelah kuliah selesai, apa rencana Kak Salwa untuk kedepannya? Apakah mau
kerja atau mau kuliah, lanjut kuliah nih? Sebelumnya saya ingin bekerja dulu ya, karena kan biaya S2 tuh lumayan ya, jadi menabung dulu untuk biaya S2. Setelah terkumpul mungkin bisa lanjut S2 gitu. Oke. Nah, untuk sesi wawancaranya sudah selesai. Terima kasih Kak Salwa atas Iya. waktunya pada sore hari ini, udah meluangkan dan udah mau berbagi pengalaman dan cerita-cerita seru selama masa SMK Kak Salwa dan sampai sekarang. Nah, semoga perjalanan kuliah Kak Salwa dilancarkan. Dan jangan lupa nanti kalau ada cerita-cerita seru lagi, kita bisa sharing-sharing di lain waktu. Nah, untuk cerita-cerita Kak Salwa, pengalamannya juga tidak akan saya sebarluaskan dan ini hanya untuk kepentingan akademik saja. Terima kasih banyak Kak Salwa. Sama-sama.